Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Kedu TV Official bersama saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas isu yang masih hangat diperbincangkan sampai saat ini. Seperti kita tahu ya, dalam beberapa waktu belakangan ada kejadian luar biasa barangkali ya kita anggap di tempat wisata kawasan Gunung Bromo terjadi kebakaran yang lumayan hebat, sekitar ratusan hektar terbakar gitu kan. Kenapa bisa terbakar? Tentu teman-teman sudah tahu ya, hanya ulah dari sekelompok orang di sana yang melakukan prewed dengan menyalakan flare sehingga itu menimbulkan kebakaran. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu narasumber kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dengan Mas Yoga. Selamat datang Mas Yoga. Selamat. Terima kasih. Selamat siang Mas Asep. Ya, terima kasih sudah mampir ya di podcast kita Bincang Santai Suara Merdeka. Saya ingin tahu nih pendapatnya Mas Yoga sebagai penata ya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melihat kejadian kemarin menyita perhatian banyak orang nih. Tentu juga di kalangan BPBD itu menjadi perhatian ini kan. Nah, boleh tahu nih tanggapannya seperti apa Mas Yoga? Ya, kita tahu kan kemarin berita itu memang mengejutkan dan bikin kita semua itu mengelus dada ya. Sedih sekali. Padang karena sampai hari ini itu perkiraan sekitar 500 hektar yang terbakar. Itu 500 hektar dan akibatnya ada 6 desa yang terdampak. Kenapa? Ada 2 mata air yang di sana yang pasokan airnya jadi rusak. Ya, kan sungguh disayangkan. Belum lagi pendapatan dari warga yang penghasilannya dari wisatawan. Karena otomatis ditutup. Iya, itu sungguh sangat disayangkan. Jadi dampaknya tidak hanya rumputnya terbakar aja ya, tidak hanya wisatanya aja yang ditutup, tapi sampai kepada kekeringan. Iya. Karena sumber mata airnya di sana ternyata terdampak. Dan pipa-pipa ya? Iya, karena disalurkan lewat pipa-pipa ya. Jadi ada 2 mata air yang benar-benar tidak bisa menyalurkan air bersihnya ke 6 desa. 6 desa warga. Ini luar biasa dampaknya, hanya ulah seseorang atau kelompok orang gitu ya. Kalau melihat dari penyebabnya sendiri Mas Yoga, ini mungkin menurut pandangan dari Badan Penanggulangan Bencana, apakah memang betul dari faktor manusia dengan menyalakan flare itu atau ada faktor lain? Jadi bencana itu ada 3 sebenarnya. Ada bencana alam, kemudian bencana non alam dan bencana sosial. Nah, bencana alam yang terjadi kemarin adalah bencana yang diakibatkan kelalaian manusia. Jadi ketika kita ke tempat wisata kemudian memainkan api atau apa, itu kan kita harus benar-benar berhati-hati sebenarnya. Apalagi ini flare itu tidak bisa dikendalikan kemana arah. Asapnya kemana. Percikannya itu yang membakar savana yang kebetulan kita sedang memasuki musim kemarau. Jadi banyak savana yang kering itu terbakar. Jadi memang salah satu faktor utamanya adalah penyalaan api ya. Di sana ada api, savana kan kering kebetulan ya, itu kan langsung cepet banget. Cepat sekali itu. Jadi kan tempat wisata, nah barangkali juga menjadi contoh yang lain Mas Yoga. Apakah memang di tempat wisata itu sudah menerapkan aturan-aturan pencegahan bencana seperti itu? Sebenarnya sudah ada SOP ya sebenarnya. SOP bahwa untuk memasuki wilayah wisata alam, utamanya wisata alam, itu harus apa yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya. Jadi kita belajar sebelum adanya kebakaran yang savana di Bromo, kita pernah di Komodo ya. Komodo pernah, betul. Komodo itu karena mainkan suar juga itu. Oh, itu juga api kan? Api jatuhnya di mana itu membakar yang lahan-lahan kering itu benar-benar bahaya. Api itu kecil itu kalau kita bisa memanfaatkan bisa menjadi berkah, tapi kalau kita lalai itu bisa menjadi sebuah bencana. Iya, berarti memang sebenarnya tempat wisata juga punya SOP sendiri. Kan? Dan itu harus diketahui pengunjung. Entah itu dijelaskan face to face ya, atau mungkin bisa dicari di mana gitu biasanya di ketika kita membeli tiketing atau apa, sudah ada aturan di situ. Apa yang harus dibawa, apa yang tidak boleh dibawa. Kalau kita naik gunung sekarang, itu dia ada pengecekan di base camp terakhir. Anda bawa apa saja, kemudian apinya dari mana. Ketika turun,
sampah plastiknya ke bawah atau tidak. Nah itu kalau di tempat-tempat lain bisa kena denda itu Mas. Kalau kita naik bawa 6 botol, turun cuma 5. Yang satu harus dicari itu. Balik lagi. Atau kena denda itu. Karena kadang penyebab kebakaran itu bukan api yang disebabkan oleh manusia itu, tapi juga dari sampah plastik yang kemasan yang ada airnya itu. Itu ketika terkena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan titik seperti api. Kaca pembesar itu Mas. Kaca pembesar. Ya, berarti botol plastik itu bisa dari kaca pembesar. Oke, baru tahu saya. Itu tips kalau Anda survival nanti diajarin seperti itu. Nah, itu. Ya kan mungkin kita belajar banyak. Saya mungkin jarang di alam itu survival alam ya. Kurang paham. Nah, teman-teman yang belum paham juga ini ilmu baru ini, baru tahu saya. Kemasan kita bawa air minum atau mungkin juga botol ketika tertinggal di alam kena sinar matahari jadi seperti kaca pembesar. Iya, betul. Itu berbahaya sekali. Kadang kan pikir buang sembarangan gitu. Kita pikir itu sampah biasa gitu. Paling tahu kita itu hanya mengendap di tanah, tidak bisa terurai gitu kan. Ternyata dampak yang lain banyak sekali. Dan mungkin juga yang terjadi kebakaran di gunung juga faktor bisa seperti itu. Jadi selain gesekan rumput kering, kemudian akibat kelalaian manusia juga sampah plastik itu yang ada mineral, ada airnya itu bisa berbahaya. Nah, kembali tadi ke SOP tadi ini juga teman-teman pasti dengar lah ya. Menuntut balik dari si pelaku melihat pengacara menuntut balik pengelola wisata karena dianggap lalai memberitahu, memberi peringatan segala macam. Tapi banyak anggapan juga bahwa ini rahasia umum, bahwa aturan di alam itu memang seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi kita sudah paham lah. Kita mau ke alam, kita harusnya tahu etika harus bagaimana di sana. Kita yang bawa barang-barang itu kan sudah cukup berbahaya sebenarnya. Flare itu kan sumber api itu ya. Betul. Itu sudah secara logika saja sebenarnya nggak boleh itu kan. Bawa flare api di alam kebakaran pasti itu kan. Lalai atau enggak lalai ya itu kan. Betul. Itu korek api aja hati-hati betul. Kan? Apalagi ini menyalakan guys, luar biasa. Tapi ini proses hukum ya teman-teman, kita ikuti perkembangan selanjutnya. Tapi ini jadi pelajaran penting dan saya ingin belajar juga dengan BPBD di Kota Magelang ini ya Mas ya. Nah, terkait dengan cuaca ini kan musim kemarau ya. Ini saya dengar dari BMKG bahwa kemarinnya kan panjang. Tapi dari BPBD memang melihatnya seperti apa? Jadi kami memang berkiblatnya dengan BMKG untuk pantauan cuacanya. Lembaga resmi yang mengeluarkan perakiraan cuaca. Nah, kita memang memasuki masa El Nino selama dari mulai bulan di akhir Juli kemarin itu kita akan mengalami El Nino, yaitu proses kemarau panjang akibat pemanasan di permukaan air laut di Samudra Pasifik. Itu merubah cuaca global, iklim global. Nah, itu di Indonesia dampaknya adalah kemarau panjang. Nah, menurut BMKG kemarin puncak El Nino prediksinya adalah di bulan September Oktober ini. Jadi kita akan mengalami benar-benar cuaca kering, kemarau yang panjang. Maka dari itu kita harus benar-benar waspada terhadap penggunaan api, kemudian juga ketahanan pangan itu juga harus diperhatikan. Jadi kita harus mengatur pola tanam juga, itu yang perlu diperhatikan. Yang dilakukan oleh BPBD untuk menghadapi ini apa Mas? Jadi kami kemarin sudah mengeluarkan edaran, dari provinsi kita mendapat surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah untuk menghimbau kepada warga yang pertama masyarakat tidak membakar sampah sembarangan. Jadi kemarin di Magelang itu selama dari periode awal Agustus sampai September ini sudah 14 kebakaran. 14? Apa itu? Rata-rata itu lahan kosong, ada warga bakar sampah kering, ditinggal pergi. Ada satu titik itu sampai 2 kali kebakarannya. 2 kali diberawali dan itu meluasnya cukup cepat. Jadi yang kita khawatirkan kan itu akan merambat ke pemukiman. Itu yang kita waspadai benar-benar. Kita waspadai itu yang pertama tadi tidak membakar sampah. Kemudian yang kedua itu menghemat air. Kita harus benar-benar menghemat air. Dan kemarin hari ini berita hari ini
Pak Jokowi menghimbau untuk menanam pohon. Oh, iya. Karena ini cuaca perubahan iklim ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita rasakan sekarang suhunya benar-benar menyengat ya. Panas benar. Kalau si Sekjen PBB Antonio Guterres kemarin menyatakan bahwa bumi sedang mendidih. Tidak memanas lagi tapi mendidih. Sudah tidak panas lagi tapi mendidih. Dan itu kemarin selain kita sebarkan kembali edaran dari provinsi, kita juga mengundang warga OPD terkait untuk membahas El Nino itu. Kaitannya juga tentang ketahanan pangan. Alhamdulillah Magelang sampai hari ini dan mungkin sampai akhir tahun kita masih kecukupan untuk stok beras. Oke. Nah, ketahanan pangan juga penting gitu kan. Penting. Dan tadi juga pola tanam. Ini tentu dalam rangka menunjang ketahanan pangan ini. Betul. Berarti ada perubahan pola tanam ini? Ada beberapa yang tapi bukan di Magelang ya. Di kota-kota lain itu ada perubahan pola tanam yang tadinya harus menanam apa jadi harus berubah. Karena mau nggak mau mereka harus berganti tanaman. Kalau nggak karena airnya juga nggak ada untuk menyirami mereka. Waduk-waduk banyak yang menyusut kan otomatis harus menanam tanaman yang tahan untuk cuaca kemarau. Tidak banyak air gitu Betul. Mungkin palawija atau apa gitu biasanya padi gitu kan. Kalau musim kemarau ini ganti gitu ya. Biar ketahanan pangan kita terjaga. Jadi itu aktif Mas ya BPBD untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat. Iya, selain kita memanfaatkan medsos, kemudian kita juga ini pakai podcast ini. Jadi dalam penanganan bencana itu ada kita menyebutnya pentahelik ya, ada 5. Jadi pemerintah juga terlibat, kemudian dunia usaha, kemudian akademisi, kemudian warga, juga media massa. Betul. Nah, kita salah satunya Mas ya. Betul. Ini salah satu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus benar-benar waspada terhadap perubahan iklim. Ya, itu kan memang sangat dirasakan betul. Mungkin teman-teman juga kalau siang keluar itu kan kok panas banget gitu kan. Selain dampak El Nino juga perubahan iklim kita ya. Global itu kan. Oke, teman-teman. Ini kan tentu panas banget itu kan cuaca sekarang dan masyarakat juga kesadarannya masih dibilang rendah ya karena tadi 14 kebakaran itu kan banyak loh kota kecil kota Magelang. Kalau yang luasannya luar biasa itu mungkin bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak itu. Iya. Ini hati-hati teman-teman yang bakar sampah sembarangan dan yang paling penting ketika dibakar ditungguin dong. Iya. Ya kan? Perhatikan arah anginnya. Dan yang pasti stop bakar sampah. Nah, jadi itu yang penting. Kenapa sampah itu tidak boleh dibakar sebenarnya? Satu, dia menimbulkan polusi udara kan. Pasti. Dan udara akibat asap yang ditimbulkan itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Makanya kita kemarin mengedukasi masyarakat stop bakar sampah. Stop bakar sampah, betul. Atau apapun bakar-bakar gitu. Ya, sate boleh lah. Kecuali sate. Kalau daun itu kita sebenarnya bisa composting ya. Kita bisa ubah menjadi itu akan menjadi pupuk habis kompos itu. Kalau sampah plastik segala macam itu. Selain udara itu dampaknya apa lagi? Kalau bakar plastik gitu. Jadi ada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa ketika kita membakar plastik itu plastiknya akan mengeluarkan satu CO2, yang kedua formaldehid, senyawa formaldehid. Yang ketiga dioksin. Dan itu semuanya berbahaya bagi manusia. Dia adalah zat pemicu kanker. Jadi makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Sebenarnya bakar sampahnya pikirnya hilang kan? Tapi ternyata asap sampahnya itu masuk ke dalam tanah ketika ada hewan ayam matokin di situ. Kemarin di Kompas kalau nggak salah ada penelitian terhadap satu telur itu dia mengandung dioksin. Dioksin. Jadi dioksinnya itu ternyata karena ayamnya dimatokin tanah yang terkena bekas bakaran sampah plastik. Makanan itu bekas ngeri juga ya. Itu dampaknya kanker pasti. Iya, kanker. Tapi di Kota Magelang belum ada ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Mudah-mudahan teman-teman intinya sih jangan bakar sampah. Betul. Itu kan entah itu sembarangan atau disengaja ya, tapi intinya jangan membakar sampah. Berarti solusinya adalah
bisa membuat kompos atau mendaur ulang. Betul. Ya. Jadi kemarin kita support program pemerintah yaitu memilah sampah. Ya. Pilah sampah dari rumah. Nah, ya, betul. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang silakan didaur ulang. Kita bisa beli kantong atau pakai manfaatkan ember bekas. Betul. Untuk sampah-sampah yang plastik yang benar-benar produk akhir bisa dibuang. Ya. Untuk yang masih botol kemasan dan lain kaleng bisa disimpan di bank sampah, ditabungkan di bank sampah nanti menghasilkan, ya kan? Betul. Karena sampah juga bisa menjadi sumber cuan, bencana. gitu ya? Selain itu sampah tentu bisa jadi cuan ya, tapi kalau yang dibuang begitu aja kan bisa jadi sumber bencana. Betul. Ya. Apalagi TPA kita di Kota Magelang juga sudah overload ya. Tadi malam aja kebakaran. Tuh, malam kebakaran. Saya baru tahu juga. Bisa cerita itu ada. Jam 11 jam 9 kami dapat laporan dari Damkar bahwa ada kejadian kebakaran di TPA Jurip, tapi sudah bisa dilokalisir. Jadi bisa kebakar ya? Iya. Jadi kalau sampah itu ditimbun terus-menerus kan di dalamnya ada gas. Nah, itu biasanya ada pemulung atau apa bikin api. Nah, itu yang bikin lama. Tetap aja ada sumber apinya. Ada sumber apinya pasti. Aduh ya. Ya memang kita akui lah ya, TPA kita overload, bahkan provinsi sebelah juga Jogja darurat sampah ya, ramai dibicarakan kemarin. Salah satunya mungkin ya dari diri kita sendiri ya. Betul. Tidak membakar, tapi juga kita harus memilah sampah. Nah, berbicara tentang bencana lagi nih Mas Yoga, ini kan bencana tidak hanya di alam, tapi juga ada di lingkungan, mungkin rumah, perkantoran. Nah, BPBD juga mengarah ke sana juga, Mas. Iya, kami bencana yang sering terjadi di rumah-rumah itu adalah kebakaran yang wilayah ya biasanya. Kebakaran. Kemudian dari kita ada kegiatan namanya zoonosis, itu juga kita harus waspadai bahwa ada penyakit-penyakit yang mungkin timbul di lingkungan kita. Ya. Misalnya musim kemarau seperti ini bisa saja demam berdarah, itu bisa terjadi. Nah, itu kita ada pertemuan rutin dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian untuk pengontrolan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Seperti kemarin di NTB ada rabies, kita langsung melakukan rapat khusus untuk mencegah agar tidak ada hewan yang rabies di Magelang. Jadi kemarin jadi di Dinas Pertanian ketika ada hewan dari luar daerah masuk itu mereka dilaporkan untuk masuk karantina dulu. Di karantina dulu, dikasih obat atau vaksin. Iya, kemarin ada satu diduga di Pasar Sidomukti, kita amankan, kita evaluasi ternyata bukan rabies. Iya. Itu berarti kan bencana juga kan, bisa bencana juga itu kan. Dan mungkin bisa edukasi juga ke masyarakat bagaimana mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan rumah. Paling banyak kita mungkin mendengar ledakan, tabung gas atau kompor ditinggal pergi, dan mungkin dari BPBD juga bisa mengedukasi masyarakat.